Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi sama saya si Ujang Kasep dan Bu Haji. ya. Ini video kesekian dan balik lagi sama keluh kesahnya si Ujang. Keresahan. Iya, keluh kesah alias keresahan, maksudnya keresahan si Ujang yang gak pernah habis. Kali ini AA punya keresahan terkait anak-anak muda Waji. Jadi kalau ngomong juga masih muda. Alhamdulillah masih. Kalau kita bicara anak muda saat ini kan kita jauh dengan anak muda zaman dulu nih. Kalau zaman dulu ketika misalnya kita mengambil contoh Sultan Muhammad Al-Fatih gitu, keren banget kan ketika tahu bisyarah Rasulullah bahwa yang sebaik-baik pemimpin adalah yang menaklukkan Konstantinopel gitu. Itu ditanamkan betul-betul gitu sama orang tuanya ke Muhammad Al-Fatih. Tapi di kondisi saat ini nih, pemuda saat ini kalau kita lihat itu sungguh jauh nih dari Islam gitu. Mereka lebih bangga, mereka lebih senang dengan apa yang datang dari asing gitu. Contohnya nih, contoh yang paling deket, living together alias tinggal bareng. Waduh. Zaman sekarang itu Zaman sekarang itu kondisi saat ini. Terus yang kedua, laki-laki yang senang banget menyerupai perempuan. Sekarang makin banyak tuh itu. Banyak kalau bahasa kitanya gelo pisan gitu teh. Terus apalagi kalau misalnya kita ngeliat mereka lebih lebih bangga, lebih bahagia ketika menunjukkan jati diri mereka apa adanya. Pokoknya mereka ini loh gue banget gitu. Sementara itu jauh banget dari Islam. Jati diri ini jauh dari Islam. Yang jauh dari Islam gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah sebetulnya Islam itu memandang pemuda itu seharusnya seperti apa dan bagaimana tuh Bu Haji? Kalau bicara pemuda ya, dari setiap peradaban gitu ya, itu pemuda itu menjadi nomor satu gitu ya, menjadi garda terdepan gitu ya. Kalau kita lihat contohnya pada masa Rasulullah SAW, ketika beliau berdakwah gitu ya, paling pertama dan banyak sekali yang kemudian mereka masuk Islam gitu ya, itu adalah dari kalangan para pemuda. Kita contohkan misalnya Sayyidina Ali karumallahu wajhah, usianya masih muda banget itu, bahkan cenderung kepada anak-anak gitu ya, masih muda. Begitu juga yang lainnya, sahabat-sahabat Rasul yang pertama kali masuk Islam itu banyaknya adalah pemuda. Dan mereka gitu ya, ketika mereka kemudian dibina oleh Rasulullah, kemudian diajak bersama-sama di dalam kelompok dakwah gitu ya, itu luar biasa. Dan lewat mereka lah justru dakwah ini semakin menyebar gitu ya. Jadi itu kalau kita bicara pemuda gitu ya. Dan juga pemuda itu kan juga bisa merasakan gitu. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan bahwa manusia itu diciptakan mulai dari lemah, kemudian kuat, kemudian lemah lagi fasenya itu. Kan ketika bayi ya lemah ya. Pengen makan harus disuapin, kudu dibantuin kan gitu ya. Terus pipis gitu gitu ya. Berdiri aja kudu dipegangin gitu. Pokoknya itulah. Kemudian masuklah ke fase yang kuat. Nah, itu adalah pemuda maksudnya di situ gitu ya. Jadi kalau saat ini kemudian pemuda yang tadi ceritakan gitu ya, pemuda sih tapi kok arahnya jadi rada aneh gitu ya. Laki-laki malah jadi pengen perempuan. Bahkan yang sekarang bahkan ada yang ditanya jenis kelamin itu apa? Biner, netral gitu ya, kayak itu mobil aja ya, kayak kupling ya, netral gitu kan. Nah, itu kan kenapa tuh sampai seperti itu gitu ya. Maka kalau saat ini melihat kembali lagi kita mencontoh bagaimana pada masa Rasulullah gitu ya, memang para pemuda itu gitu kudu dibekali ilmu gitu, yaitu tentu saja dibekalinya ilmu Islam gitu ya. Mereka itu juga harus dipahamkan sebenarnya potensi pemuda yang luar biasa itu kan. Pada saat pemuda itu kan tenaganya kuat, kemudian berpikirnya cemerlang, kemudian juga dari sisi segala macam potensinya luar biasa gitu ya. Harus diingatkan bahwa potensi dari sisi visi dan misi
hidupnya gitu. Nah ini mungkin yang menyebabkan akhirnya kayak tadi gitu, malah laki-laki pengen jadi perempuan, perempuan sebaliknya gitu ya, hidup suka sama jenis gitu ya. Berarti dia nggak tahu visi misi hidup di dunia itu untuk apa gitu. Berarti kalau dilihat benar bahwa pemuda saat ini itu jauh profilnya itu dari pemuda dambaan Islam. Seharusnya kan pemuda Islam itu menjadi para pejuang Islam, harusnya pada saat lagi jadi pemuda itu harus jadi para pejuang. Nah berarti ini yang harusnya para pemuda itu dibekali dengan ilmu yang benar, yaitu ilmu Islam, kemudian dikenalkan dengan tadi visi misi hidup sebagai manusia di dunia itu untuk apa gitu ya. Kalau kita bicara di dalam Al-Quran kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu bukan hanya kena ke aki-aki gitu ya, ke nenek-nenek yang udah tua baru inget nih, nanti kalau mau jadi soleh teh nanti aja udah tua gitu ya. Tapi justru bahwa Allah memerintahkan itu kan sejak mereka itu balik gitu ya, harus sudah tahu bahwa ketika hidup di dunia itu semata-mata hanya untuk mencari keridhaan dari Allah, bukan nunggu nanti udah tua gitu kan. Apalagi ya pada saat pemuda itu masih segalanya masih kuat gitu ya. Jadi harus digambarkan lah kemudian. Mungkin kalau tadi AA menceritakan tentang Muhammad Al-Fatih gitu ya, karena AA kan pernah membaca, pernah mendengarkan gitu ya, karena mungkin ya kita sering ngobrol soal itu gitu ya. Nah bisa jadi nih para pemuda yang sekarang jadi pemuda lembek, pemuda katanya apa generasi strawberry gitu ya, itu mungkin belum ini apa belum mendapatkan tuh gambaran profil pemuda dalam setiap peradaban itu, terutama peradaban Islam gitu ya. Bagaimana sih pemuda harapan peradaban Islam yang mereka itu menjadi para pejuang gitu ya, yang mereka itu sungguh-sungguh gitu ya untuk menolong agama Allah justru gitu ya. Seperti itu yang pertama, berarti mereka itu kudu ilmunya dibekali, kemudian dikenalkan visi dan misi mereka hidup untuk apa gitu ya. Kemudian yang ketiga nih, ini juga termasuk penting, bekal untuk para pemuda itu adalah menanamkan sakofah Islam di sini nih gitu ya. Sehingga kenapa mereka itu seperti itu, bisa jadi karena ketidaktahuan, mereka nggak pernah belajar Islam gitu. Jadi menanamkan sakofah Islam itu bukan hanya, di video sebelumnya kan udah dibahas, bukan hanya bab sholat, zakat, puasa, haji gitu kan, tetapi termasuk pergaulan gitu kan, bagaimana sikap laki-laki dengan perempuan ketika bertemu gitu kan, kemudian juga bagaimana mereka ketika bertransaksi, bagaimana mereka pendidikan, bagaimana kemudian Islam mengatur soal politik gitu ya, yang itu semua adalah harusnya diemban oleh para pemuda nih. Kalau pemuda saat ini kemudian hanya yang diikutinya itu adalah sesuatu yang dari barat itu, dari sisi kebudayaannya gitu ya, yang justru merusak mereka, karena bisa jadi mereka nih sakofah Islamnya nggak ada tuh gitu. Jadi akhirnya ngikut aja, dianggap bahwa semuanya yang apa yang datang dari barat itu bagus, jadi semua yang datang dari barat bagus gitu. Tapi kalau dari Islam enggak, karena mereka bisa jadi nggak tahu tuh gitu gitu. Jadi ini boleh jadi salah satu faktor ketidaktahuan pemuda saat ini dengan Islam. Sejadi jauhnya gitu ya, secara umum jauhnya mereka itu dari pemahaman Islam gitu. Berarti kan berpengaruh tuh dari pendidikan sejak kecil di keluarga, termasuk juga ya pendidikan di sekolah kan, kurikulum sekolah juga menentukan bagaimana jadinya seorang pemuda ke depannya gitu kan. Nah, berarti artinya di sini itu menuntut banyak peran dari faktor eksternal selain dari diri pemuda tersebut. Betul. Sementara kan gini, kalau kata Sayyidina Ali itu mendidik anak itu sesuai dengan zamannya. Nah, di saat mendidik sesuai dengan zamannya, ketika kita balik lagi ke kondisi saat ini, kan pemuda saat ini itu milenial banget atau digital banget. Pokoknya apa yang datang dari asing, apa yang datang dari luar itu senantiasa dianggap keren, gue banget gitu. Sementara apa yang datang dari Islam ini kayaknya ketinggalan zaman. Nah, ini harus seperti apa gitu jadinya? Mungkin dari sisi itu ya maksudnya mungkin perkembangan teknologi gitu. Betul, perkembangan teknologi, sains, teknologi. Ya pokoknya kan sekarang eranya digital banget nih gitu. Segala perubahan itu datang dari digital. Nah, itu gimana tuh Bu Haji? Iya.
Jadi sebenarnya kalau berbicara itu kan lebih kepada perkembangan teknologi ya, Ya, sains dan teknologi. betul. Itu mungkin persepsi aja gitu, persepsi dari para pemuda nganggap bahwa kalau yang maju itu dari barat, kalau Islam itu ketinggalan zaman gitu. Nah ini yang harus dipahamkan, sebenarnya Islam itu kan tidak menolak untuk kemajuan sains dan teknologi gitu, karena secara fitrahnya ketika manusia itu hidup semakin zaman berbeda gitu ya, maka juga ilmu pengetahuan gitu ya, kemudian teknologi kan semakin berkembang tuh ya. Nah itu tidak ditolak oleh Islam gitu. Jadi harus dibedakan antara misalnya kalau di dalam bahasa ininya antara hadoroh dengan madaniyah, kebudayaan, pemikiran dari barat. Nah itu yang nggak boleh ya. Kalau madaniyah kan benda. Kalau ketika berbicara benda, misalnya nih, sekarang kan teknologi makin canggih, muncul pesawat gitu ya. Bukan berarti orang muslim itu kemudian anti naik pesawat. Oh itu mah dari barat, nggak boleh gitu kan. Kemudian juga misalnya komputer gitu ya, karena tadi digital itu gitu. Lu kalau mau belajar Islam udah sono gitu ya, jangan main komputer, kan komputer ini produk barat gitu ya. Nah itu yang disebut benda kan gitu. Kalau dalam ini sedikit ini juga ya, mudah-mudahan kalau yang nonton ada pemuda gitu ya. Jadi madaniyah itu benda yang memang secara manusiawi gitu ya, itu benda tidak terpengaruh oleh pemikiran atau kebudayaan dari pemahaman manapun gitu ya, begitu. Jadi secara universal gitu ya maksudnya. Jadi ketika berbicara komputer ya, kalau itu komputer itu menambah kemudahan kita justru untuk belajar, kemudahan kita untuk berdakwah, kayak ini YouTube ya, justru ini dijadikan sarana buat dakwah gitu ya, bukan untuk hanya sekedar ya main-main yang nggak jelas gitu ya. Nah itu kan sebenarnya Islam itu adaptif dengan itu gitu, tidak menolak itu semua. Tetapi ketika berbicara tadi pemikiran gitu ya, kemudian kebudayaan gitu, nah ini yang harus ada filternya gitu loh gitu. Makanya kenapa pemuda itu kudu belajar Islam yang benar. Maka setiap serangan pemikiran, kan sekarang itu memang eranya perang itu nggak lewat senjata nih, ya kan, gitu ya. Tapi perang yang paling membahayakan itu justru perang pemikiran. Kalau lewat senjata nih, orang dibunuh pakai satu senjata, yang dibunuh berapa orang? Satu dong, gitu ya. Tetapi dengan senjata pemikiran, gitu ya, pemikiran itu diluncurkan, yang rusak banyak, bahkan satu negara bisa rusak gitu. Kayak sekarang lagi itu tadi, laki-laki pengen jadi perempuan gitu, itu kan dari itu dari ide-ide kebebasan yang datangnya dari barat, sehingga membuat kita itu boleh melakukan apa saja, bebas melakukan apa aja gitu kan, karena tadi nggak mengetahui bahwa di dalam Islam itu kita harus senantiasa terikat kepada aturan Islam. Nah ini semua nih bisa jadi pemuda itu kurang belajar sama Islam karena nganggap sudah di dalam persepsinya, wah kalau saya menjadi belajar Islam kayaknya akhirat banget deh, atau jadi ketinggalan dari dunia gitu ya. Gitu ya, jadul banget, kolot banget itu mah untuk nenek-nenek aki-aki gitu ya, yang belajarnya, atau emak-emak lah yang udah dewasa gitu. Kalau pemuda mah memang waktunya lagi begini ya, puas-puasin aja begini gitu ya. Nah ini yang mungkin dari persepsi yang salah. Maka harus ini ya, pemudanya didekatkan dengan Islam. Jadi kalau ibu-ibu nih mungkin ya yang nonton YouTube kita, nah jadi harus dari sejak dini dipahamkan tentang Islam gitu. Kemudian nanti terbentuklah pemuda-pemuda yang memahami Islam gitu ya. Kemudian nantinya kan masyarakatnya juga akan jadi kontrol nih. Kalau ada misalnya serangan-serangan pemikiran dari barat yang merusak kepada pemikiran pemuda, seperti tadi nganggap kalau hubungan sesama jenis itu ya suka-suka saja gitu ya, bahwa ada istilah my body my authority gitu ya. My body my authority. My body my authority. Jadi nggak usah lah lu ngurus-ngurusin badan gue gitu ya kan gitu. Nah ini masyarakat itu menolak terhadap itu karena pemahamannya udah pemahaman Islam, dan terutama yang paling harus menjaga itu sebenarnya ada negara gitu. Negara yang akan mencegah ketika ada pemahaman-pemahaman atau isme-isme yang merusak kepada pemikiran kaum muslimin, yaitu seperti liberalisme. Kalau liberalisme kan udah jadi bahasa biasa ya, kebebasan. Saat ini kan karena kebebasan itu sekularisme. Nah saat ini pemuda itu tuh. Jadi karena agama mah udah jangan bawa-bawa agama deh gitu kalau ngomong gitu. Nah itu sebenarnya udah
akidahnya akidah sekuler karena memisahkan kehidupan dia, perilaku dia dari agama. Padahal kan kita balik lagi sebagai seorang muslim, kita itu kudu terikat tuh sama itu semua. Nah jadi kudu banyak belajar apa pemuda itu ternyata ya, gitu. Karena untuk supaya menjadi pemuda-pemuda seperti pemuda yang dulu dibina oleh Rasulullah, kemudian Muhammad Al-Fatih ya, usia 21 tahun udah jadi panglima gitu kan. Begitu juga misalnya yang paling ngetop juga pada masa Rasulullah, panglima pasukan Usama bin Zaid gitu. Usia berapa coba itu? 18 tahun, 17 sampai 18 tahun kalau di kisahnya gitu ya. Itu udah jadi panglima pasukan. Yang dia udah menjadi pembela Islam. Nah, jadi jangan jadi pemuda yang stroberi gitu, karena pemuda pun bakal mati dan bakal dimintai pertanggungjawaban. Itu sementara begitu ya. Jadi terkait pemuda ternyata keresahan terkait pemuda ini banyak banget dan kompleks gitu ya. Dan pemudanya pun selain pemudanya harus dipahamkan, lingkungan terdekat, orang tuanya terutama harus bisa memberikan pemahaman dan penguatan. Dan sebenarnya negara terutama itu karena negara punya kekuatan lebih dari undang-undang, dari kekuasaannya gitu kan, sehingga bisa memaksa untuk orang itu semua menjadi orang yang taat gitu. Oke deh, gitu dulu teman-teman. Jadi semoga ada hikmah, ada manfaat, ada kebaikan dari video kali ini. Nih saya kasih lihat ya. Ini jumlah orang yang nonton di channel kita banyak yang belum subscribe. Nah, yang nonton jadi jangan lupa buat pencet tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga buat klik tombol like-nya, dan jangan lupa juga buat disebar videonya kalau dirasa bermanfaat. Kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.